Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku Nana Rosdiana, dan aku adalah seorang desainer grafis. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Di video kali ini, aku ingin share tutorial abstrak geometric element di Adobe Illustrator. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini aku akan buka aplikasi Adobe Illustrator. Yang aku pakai adalah Adobe Illustrator 2021. Kita akan buat lembar kerja barunya dulu. Caranya dengan klik file, kemudian klik new. Dan di sini aku akan menggunakan ukuran yang custom aja, yaitu 1080 pixel kali 1080 pixel. Ini ukurannya square ya. Terus kalau udah di create aja, tapi kalian bebas mau pakai ukuran berapa kali berapa. Nah, ini udah masuk ke lembar kerjanya. Oke, pertama aku akan ganti dulu di sini warna outline-nya ya. Kita akan menggunakan warna outline di sini. Ini fill-nya mau aku buat none alias nggak ada warnanya ya. Kemudian di sini stroke-nya atau outline-nya di sini akan aku ganti menggunakan warna gradient. Dan kita ke sebelah kanan sini. Di sini ada tools gradient. Kalau yang belum ada, kalian ke menu window dulu, kemudian kalian pastikan di sini sudah gradientnya sudah checklist ya. Nah, dia akan muncul gradient di sini. Oke, di sini aku mau ganti gradientnya. Ini kan dia dari putih ke biru ya. Di sini aku mau ganti dia menggunakan warna ungu. Akan aku replace warna ungu. Nah, ini aku mau buat 3 gradient warna ungu. Nah, ini udah terbentuk gradient warna ungunya. Nah, kalau udah di sini stroke-nya udah berubah ya, jadi gradient warna ungu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan shape. Kalian tekan dan tahan shape di sini. Kemudian bisa kalian pilih mau yang mana. Di sini aku akan menggunakan yang polygon tool ya. Yang ini ikonnya. Dan di sini kalian bisa double klik menggunakan mouse sebelah kiri. Nah, ini misalnya aku menggunakan sides-nya ini 3, artinya sisinya ini ada 3 sisi gitu. Jadinya segitiga ya. Ini kalau akan kita klik, oke, klik aja oke. Nah, kalau udah ini bentuknya akan menjadi segitiga. Nah, kita hapus aja dulu di delete di keyboard kalian. Nah, kalian kemudian klik lagi yang tadi poligonnya ini. Nah, kemudian kalian tekan dan tahan tanda yang namanya tilde. Itu posisinya ada di samping sebelah kiri angka 1 dan di bawah tombol escape gitu. Kalau udah diklik dan kalau udah ditekan dan ditahan, kemudian kalian tinggal gerakin aja menggunakan mouse. Nah, maka dia akan membentuk segitiga kayak gini. Nah, ini karena masih ketebalan ya, jadi kita bisa kurangi si stroke-nya ini gitu. Ini kan masih 1 poin, nanti kita akan kurangi. Jangan lupa setelah ini di grup dulu, caranya di select semuanya. Kemudian komen plus huruf G. Nah, dia akan menjadi 1. Kalau tadi kita belum grup, itu masih dia pecah-pecah gitu loh. Nah, ini kayak gini. Jadi belum jadi 1 gitu. Nah, ini kalau udah di grup dia akan jadi 1. Nah, kalau misalnya kalian merasa ini ketebalan, kalian bisa tipisin lagi stroke-nya. Di sini bisa kalian pilih stroke weight-nya kalian mau berapa. Misalnya di sini pakai yang 0,5 gitu. Nah, akan jadi kayak gini. Oke, kita akan explore ke bentuk yang lainnya ya. Misalnya di sini aku ganti si polygon toolnya tadi kan 3, sekarang aku coba ganti ke angka 4 ya. Ini akan menjadi persegi kayak gini. Terus kalian tinggal
hapus saja dulu, kemudian kalian klik lagi yang tadi polygon toolnya ini. Sama caranya kalian tekan dan tahan tombol tilde di keyboard kalian, kemudian kalian tinggal gerakin menggunakan mouse. Nah, ini akan membentuk shape-nya kayak gini ya. Ini tergantung tangan kalian buat gerakinnya ya. Kalau udah jangan lupa di group. Selanjutnya kita akan coba ke bentuk misalnya segi 6. Nah, ini akan aku ganti jadi 6 sisinya. Sama caranya, tekan dan tahan tombol tilde, kemudian kalian putar menggunakan mouse kayak gitu. Jangan lupa di group. Nah, tadi kita udah menggunakan contohnya shape pakai polygon ya. Sekarang kita coba ke shape lain, misalnya star tool di sini atau yang bintang. Tapi di sini aku akan ganti bukan segi 5 gitu. Kalian double klik aja. Kemudian kita di sini bisa ganti ke terserah kalian mau poinnya berapa. Di sini aku coba pakai yang 8. Kalau udah klik OK. Sama kalian delete dulu, kemudian kalian klik lagi di sini start toolnya lagi. Kemudian kalian tekan dan tahan tombol tilde, kemudian kalian tinggal gerakin menggunakan mouse. Dia akan bentuknya kayak gini. Jangan lupa di group. Sebenarnya kalian bisa variasikan lagi menggunakan kreativitas kalian ya. Si geometric element ini, misalnya aku mau kreasiin yang bintang segi 8 ini nih. Ini akan aku kopas, Command C, Command V. Nah, misalkan ini aku geser-geser dulu deh. Ini agak ketebalan ya, aku mau ganti jadi 0,25 aja. Nah, di sini bisa kita variasiin, biasanya menggunakan efek. Kalian di sini pilih di menu atas itu efek, kemudian pilih distort and transform. Kita bisa pilih zigzag. Nah, di sini kalian bisa setting mau kayak gimana. Ini sesuai kreasi kalian aja ya. Cukup pakai relatif, terus segmennya 4. Smooth color gitu. Nah, kalau udah klik OK. Nah, dia akan bentuknya kayak gini. Ini bisa kalian atur weightnya. Oke, 0,5 lagi misalnya. Jadi setebal ini, atau aku pakai 0,4 kali ya. Nah, kayak gini. Nah, penggunaan si geometric element ini, misalnya kalian bisa di sini aku akan contohkan ya salah satu penggunaannya untuk misalnya kalian mau buat background supaya nggak polos-polos banget gitu. Nah, di sini aku akan membuat contohnya menggunakan artboard baru lagi di sebelah sini. Kemudian di sini aku mau warnain backgroundnya itu hitam aja ya. Di sini aku akan buat layers baru. Di sini aku akan create new layers yang ada tanda plusnya di sini. Misalkan aku buat backgroundnya warna hitam. Kalian tinggal pakai rectangle aja. Kemudian kalian ganti fillnya ini jadi warna hitam atau warna yang terserah kalian mau. Terus di sini klik OK. Di sini outline-nya kalian ganti jadi none atau nggak ada outline-nya. Nah, kemudian aku akan buat clipping max. Oh ya, di sini aku akan lock dulu deh si background hitamnya ini supaya dia nggak geser-geser. Caranya dengan klik objek, kemudian pilih di sini lock, kemudian pilih selection. Nah, dia akan kegemuk, jadi dia nggak akan geser-geser ya. Kemudian di sini aku akan buat clipping max dulu. Aku udah pernah buat videonya, kalian bisa cari aja di bawah. Kita buat clipping max-nya ya. Make clipping max. Oke.
Nah, kalau udah misalkan aku mau menggunakan tadi yang pakai yang belah ketupat ini nih atau persegi ini ya. Di sini kita bisa variasiin dengan misalnya menghilangkan, aku mau menghilangkan bagian tengahnya ini nih. Kita bisa, karena tadi udah di grup ya ini, kita bisa pakai direct selection tool, kemudian kita select aja bagian yang mau dihilangkan. Misalnya aku mau ngilangin bagian yang ini. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Aku hilangin lagi deh segini. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, ini akan aku kopas ke layer 2 dari layer 1 ini. Caranya dengan Command C, kemudian di sini aku akan klik di layer 2-nya, kemudian Command V. Di sini dia akan terkopas. Di sini kan bebas sih mau mengkreasikan kayak gimana. Ini aku buat sampelnya misalnya kayak gini. Aku kopas lagi, Command C, Command V. Ini bisa aku taruh sebelah sini. Nah, kalau udah jadi kesannya backgroundnya nggak polos-polos banget gitu. Aku akan besarin lagi. Ya, mungkin segini. Nah, kalau udah bisa kita kasih teks di sini. Caranya dengan di tools ini kalian klik yang type tool, kemudian kalian tinggal gerakin aja pakai mouse. Nah, nanti di sini akan ada teks. Ini karena warnanya hitam ya, kita ganti dulu ke putih. Nah, di sini aku akan setting dummy teksnya. Fontnya berapa nih? 36 mungkin. Kayak gini. Nah, coba kita save ke JPEG ya. Klik file, kemudian aku akan export, save for web aja, PNG. Save, kemudian aku akan taruh di desktop. Aku akan namain banner abstract geometric. Nah, kita akan lihat hasilnya. Oke, kayak gini contohnya ya. Penggunaan abstract geometric element. Oke, kita balik lagi ke Adobe Illustrator-nya. Nah, kalian bisa memvariasikan bentuk-bentuk yang lainnya. Mungkin segitu aja video tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.